Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita diberi rahmat, sehat, inayah, serta hidayahnya, sehingga kita dapat bertatap muka di sini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat salam Allah semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Segenap pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mengawali pembahasan kita yaitu tentang surat Al-Quraisy, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu surat Quraisy, yaitu bacaan surat Al-Quraisy, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Shadaqallahul azim. Ya, yang artinya yang pertama, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ayat kedua, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Ayat yang ketiga, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan atau pemilik rumah ini atau Ka'bah. Ayat yang keempat, yang telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Ya, selanjutnya kita memasuki asbabun nuzul dari Quran surat Al-Quraisy, bahwa surat Quraisy itu terdiri dari 4 ayat dan merupakan surat yang ke-106 dalam Al-Quran. Surat ini termasuk surat Makkiyah. Kenapa disebut dengan Makkiyah? Karena di sini surat ini diturunkan sebelum Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, surat ini berisi cerita tentang suku Quraisy. Ya, mengapa sih kita perlu mempelajari surat ini? Ya, karena agar kita dapat mengambil pelajaran yang insya Allah berharga, yang akhirnya bisa menjadi hikmah, ibrah dari hidup kita. Ya, mengapa sih surat ini disebut dengan surat Quraisy? Ya, pada asalnya dinamakan Quraisy diambil dari ayat yang pertama, yaitu li'ilafi Quraisy. Nah, siapakah suku Quraisy? Suku Quraisy adalah suku bangsa Arab keturunan Ibrahim yang menetap di kota Mekah dan daerah sekitarnya. Suku Quraisy adalah suku yang mendapat kehormatan untuk memelihara Ka'bah. Ya, namun di sisi lain mereka juga terkenal memiliki sifat akan kekacauan, sukar dikendalikan, terpecah belah antar suku. Mereka juga kasar, saling bermusuhan. Namun mereka juga sangat memiliki penuh perasaan dan juga fasih berbicara serta puitis. Nah, salah satu penyebab turunnya surat ini adalah untuk mengingatkan kepada orang-orang Quraisy atas nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Di antara nikmat-nikmatnya itu adalah nikmat keamanan, nikmat makanan, dan sebagainya.
Di sini jaminan keamanan yang diberikan oleh Allah itu sangat besar. Dengan ini semestinya orang Quraisy itu harus menyembah Allah tanpa menyekutukannya. Ya, Syekh Imam Wahab Az-Zuhaili menjelaskan dalam tafsir Munir tentang asbabun nuzul surat Al-Quraisy bahwa Nabi Muhammad pernah bersabda, yang artinya bahwa Allah telah memuliakan orang-orang Quraisy dengan 7 hal, diantaranya bahwa aku dari golongan mereka, yaitu kenabian. Nabi Muhammad itu dari golongan mereka. Hijabah, Suqaya ada juga pada mereka. Di sini Allah juga telah menolong mereka dari pasukan gajah. Mereka menyembah Allah selama 10 tahun saat tidak ada golongan selain mereka yang menyembahnya. Sehingga Allah menurunkan satu surat dalam Al-Quran yang berbicara tentang mereka, yaitu pada surat Al-Quraisy ini. Itulah asbabun nuzul dari surat Al-Quraisy. Selanjutnya kita memasuki analisis pembahasan tentang menganalisis dari kata surat Al-Quraisy ini. Dari ayat yang pertama yaitu li'ilafi Quraisy. Li'ila. Ayat pertama ini diawali dengan jar majrur muta'alliq lam. Kalimat li'ilaf yang artinya adalah kebiasaan. Ayat ini juga terdapat kolerasi dengan ayat yang ketiga. Falyabudu rabb hadzal bait. Ya, Allah telah memerintahkan mereka untuk menyembahnya, menyembah Allah karena kebiasaan mereka melakukan dua perjalanan yang nanti kita bahas selanjutnya. Sebagian berkata maknanya menjadi sungguh menakjubkan kebiasaannya suku Quraisy. Ilafi merupakan masdar dari alafa dengan makna alafa ya. Sebagian juga berkata lam adalah lam sebab, maknanya dengan sebab li ajli atau untuk taklil atau diperkirakan sebagai sungguh menakjubkan kebiasaan suku Quraisy, yakni lam di sini berkedudukan sebagai ta'ajub. Selanjutnya ada Quraisy adalah mudhof ilaih majrur dengan idhofah dan alamat jarnya tentu saja itu kasroh. Nah, di sini Quraisy adalah sebutan kabilah pilihan, lalu diangkat oleh Allah dalam salah satu surat dalam Al-Quran, seperti yang telah saya jelaskan di atas tentang suku Quraisy. Beranjak ke ayat yang kedua yaitu ila fihim rihlatash syita'i was-shayf. Ila fihim merupakan badal dari ilaf yang pertama pada ayat yang pertama. Selanjutnya rihlatash syita'i was-shayf merupakan maf'ul bi dari masdar mansub dan alamat nasabnya yaitu fathah. Di sini asyita'i atau yang artinya musim dingin merupakan mudhof ilaih majrur bil idhofah. Alamat jarnya itu kasroh. Dan as-shayf merupakan yang artinya musim panas menjadi diatofkan dengan wawu yang pada asyita di atas. As-shayf. Pada ayat kedua ini kebiasaan orang Quraisy yaitu berpergian dari musim dingin dan musim panas. Bahwa di sini Allah telah menerangkan bahwa profesi suku Quraisy sebagai kaum pedagang di negara yang tandus yaitu memiliki dua jalur perdagangan, yaitu pada musim dingin pergi ke Yaman untuk membeli rempah-rempah yang datang dari timur jauh melalui Teluk Persia, dan yang kedua itu pada musim panas pergi ke Syam untuk membeli hasil pertanian yang akan dibawa pulang ke negeri mereka yang tandus lagi kering itu. Di sini letak dari
Makkah itu di tengah-tengah. Syam itu berada di utaranya Makkah dan di selatannya ada Yaman. Yaitu orang Yaman kalau mau pergi ke Syam berarti melewati Makkah tersebut. Jadi posisi Ka'bah Makkah itu menjadi penghubung di antara dua negara tersebut. Karena kota Makkah atau Ka'bah itu menjadi kota penghubung sehingga orang-orang yang menghuni padang pasir sangat menghormati suku Quraisy karena mereka itu dipandang sebagai jiran atau tetangga Baitullah, penduduk tanah suci yang berhikmah untuk memelihara Ka'bah dan menjaga Ka'bah. Oleh karena itu, suku Quraisy itu berada dalam keamanan yang sentosa, baik ketika mereka pergi maupun mereka pulang. Walaupun di sana itu banyak perampokan dalam perjalanan, namun mereka tetap aman terkendali. Selanjutnya memasuki ayat ketiga. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. فَلْيَعْبُدُوا fa adalah dalam jawab syarat yang diperkirakan muqaddarah atas makna. Di sini sangat berhubungan dengan ayat yang pertama. Di sini dijelaskan bahwa nikmat-nikmat Allah atas mereka tidaklah terhitung. Maka apabila mereka tidak menyembahnya, maka hendaknya mereka menyembahnya. Lam pada falyabudu di situ ada lam amar, yaitu lam perintah. Ya, ya'budu merupakan fi'il mudhari' majzum dengan lam dan alamat jazmnya adalah membuang nun. Falyabudu. Robbaha dan merupakan maf'ul bi mansub dengan alamat nasabnya adalah fathah. Hadza ini di sini adalah isim isyarah mabniun ala sukni fi mahalli jar bil idhafah. Al-bait merupakan suatu sifat, yaitu sifat atau na'at untuk isim isyarah atau badal minhu majrur. Di sini merupakan pelengkap dari ayat yang pertama. Dalam ayat ini Allah memerintahkan orang-orang Quraisy agar mereka menyembah Tuhan. Apakah sebelumnya mereka itu tidak menyembah Tuhan, tidak menyembah Allah? Sebenarnya mereka itu sudah beribadah kepada Allah, mereka menyembah Allah, mereka tawaf, sedekah, berdoa, mereka beribadah kepada Allah, tapi ibadah mereka itu tidak murni kepada Allah saja, karena kadang-kadang mereka juga beribadah kepada selain Allah. Ya. Dalam hadis sahih bahwa dijelaskan bahwa orang Quraisy itu menyembah 7 sembahan, yaitu yang 6 berada di bumi dan 1 ada di langit sama. Jadi yang di 6 di bumi itu adalah berhala-berhala, dan yang 1 di langit adalah Allah SWT. Sehingga dengan ayat ini Allah menekankan kembali untuk memurnikan ibadahnya, untuk menyembah murni kepada Allah sebagai Tuhan semesta alam. Nah, dalam ayat ini menggunakan Rabb hadzal bait karena bahasa dalam Al-Quran itu memiliki ungkapan atau pilihan kata. Dalam kalimat ini memiliki banyak hikmah, seperti di sini Rabb hadzal bait untuk membedakan antara Allah dengan berhala yang ada di sekeliling Ka'bah. Allah merupakan sesembahan. Allah itu disembah. Berhala juga mereka sembah. Namun di sini Allah menekankan bahwa sesembahan yang patut disembah adalah hanya Allah semata, tidak sama dengan berhala. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum
khawf. Min ju'in merupakan jar majrur muta'alliq dengan at'ama, yakni Allah memberi makan kepada mereka dengan dua musim dari dua musim tersebut, sehingga mereka terhindar dari kelaparan yang sangat lapar. Wa at'amahum min khawf. Di sini diatofkan dengan wawu yang berada di atasnya, yaitu at'amahum min ju'in, dan di'irabkan dengan i'rab kalimat di atasnya juga. Kenapa di sini memilih ju'? Arti dari lafaz ju' itu lapar, atau lawan katanya dari kenyang. Lafaz ju' ini ternyata ini diulang 4 kali di dalam Al-Quran, yaitu salah satunya di surat Al-Quraisy ayat 4 ini. Di sini ditegaskan bahwa Allah itu yang menghilangkan rasa lapar dan memberi makan kepada manusia. Oleh karena itu, hendaklah manusia itu menyembah Allah, menyembahnya. Sebagian berkata bahwa min maknanya juga adalah an, atau makna badal, yakni badal ju'ain. Nah, di sini dijelaskan bahwa ada dua kenikmatan yang diberikan kepada Allah kepada kaum Quraisy, yaitu kemudian Allah menjelaskan sifat Tuhan, yaitu sebagai pemilik Ka'bah, yaitu Tuhan yang membuka pintu rezeki yang sangat luas bagi mereka dan memudahkan jalan untuk mencari rezeki itu. Allah itu mengamankan jalan yang mereka tempuh dalam rangka mencari rezeki, serta menjadikan orang-orang yang mereka jumpai dalam perjalanan itu senang, dan mereka juga mengamankan para suku Quraisy, sehingga mereka tidak mengalami kesulitan di dalam hidupnya. Demikian penjelasan dari saya terkait surat Al-Quraisy ayat 1-4. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Syukran ala husni himaminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.